Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini akan membawakan tugas materi kami yang berjudul Konsep Kegiatan Pengembangan Ekstrakurikuler di SD. Sebelum saya atau kami melanjutkan dalam pembahasan materinya, ada baiknya saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama yaitu saya, Dina Arianti, selaku moderator. Selanjutnya ada rekan saya yang bernama Deva Ananda Pratiwi. Selanjutnya ada rekan saya yang bernama Desela Selawati. Selanjutnya ada rekan saya yang bernama Intan Zahralia Suprapto. Selanjutnya ada Astel Tavia. Selanjutnya ada Nur Fitri Damayanti. Selanjutnya ada Muhammad Fikri Aulia. Dan yang terakhir ada Raimas Alun Segara. Setelah saya memperkenalkan anggota dari kelompok-kelompok 1 ini, saya, Dina Rianti, di sini akan membahas pendahuluannya terlebih dahulu, yaitu di mana konsep pada materi ini yang bertemakan konsep kegiatan pengembangan ekstrakurikuler di SD ini akan saya bahas sedikit dari materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Jadi untuk pendahuluannya di sini saya akan menjelaskan bahwa permasalahan pendidikan sangat beragam dan banyak hal yang mempengaruhinya. Di antara faktor yang penting dalam dunia pendidikan adalah kurikulum. Perlu adanya terobosan-terobosan baru dan upaya berkelanjutan dalam sistem pendidikan sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan melalui perbaikan dan pembenahan yang terus-menerus. Yaitu contoh satu diantaranya adalah dengan melakukan atau berorientasi penyelenggaraan pendidikan seperti kurikulum ekstrakurikuler. Nah, untuk kurikulum ekstrakurikuler ini adalah merupakan salah satu indikator yang penting buat pendidikan. Saya Fitri ingin menjelaskan tentang pengertian kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran, biasa dilakukan pada waktu libur sekolah atau di luar jam sekolah gitu, yang dilakukan baik di sekolah maupun di luar sekolah dengan tujuan untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan siswa, mengenal hubungan antara berbagai pelajaran, menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya. Dirjen Dikdasmen nomor 226. Kurikulum ekstrakurikuler dalam arti produk hanya seperti blueprint bagi suatu program pendidikan. Bagaimana bagusnya blueprint yang telah dirancang harus didukung tenaga pengajar yang kompeten dalam bidangnya. Artinya, blueprint tersebut akan tidak bermakna tanpa adanya pelaksanaan kompeten dalam bidangnya. Harus dipahami bahwa program suatu kurikulum ekstrakurikuler masih memperlakukan intervensi dan kreativitas guru yang akan mengoperasionalkannya di dalam proses belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Aulia akan melanjutkan presentasi sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh kerabat saya, yaitu tentang pengertian definisi kegiatan ekstrakurikuler. Kita mengadakan eskul ini harus mengerti keadaan dan kebutuhan sekolah dan bakat dan minat anak tersebut, seperti itu. Jadi di sini apa sih akar permasalahan di eskul ini? Nah, banyak sekali anak-anak yang kurang sekali dengan kegiatan eskul ini karena diadakannya biasanya di hari libur atau di jam pelajaran tambahan. Nah, kita harus mengetahui visi dan misinya. Apa itu visi dari eskul tersebut? Nah, di sini ada komponen kegiatan ekstrakurikuler. Visi. Jadi, visi eskul ini adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam pelajaran, kurikulum standar sebagai perluasan dan kegiatan kurikulum dan dilakukan di bawah bimbingan sekolah. Nah, jadi tujuan ini adalah untuk mengembangkan minat belajar, bakat, dan juga percaya diri dengan tujuan agar siswa lebih aktif lagi. Nah,
Visi ini adalah berkembang potensi dan minat secara optimal serta tumbuhnya kemandirian dan kebahagiaan peserta didik yang berguna untuk dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat. Maka itu diadakannya eskul. Nah, misi kegiatan eskul ini adalah menyediakan sejumlah kegiatan yang dapat dipilih oleh peserta didik dengan diadakan dengan minat dan bakatnya masing-masing, sesuai dengan bakat dan minat masing-masing peserta didik. Jadi peserta didik mempunyai kesempatan untuk mengekspresikan bakatnya untuk dirinya sendiri, untuk mengembangkan bakatnya di eskul ini. Nah, kita harus juga mesti tahu apa itu fungsi-fungsinya. Nah, di sini ada kegiatan eskul pada satuan pendidikan memiliki fungsi pengembangan sosial, reaktif, dan persiapan karir. Jadi fungsi pengembangan yang gini, bahwa kegiatan eskul ini berfungsi untuk mendukung perkembangan personal peserta didik. Yang kedua ada fungsi sosial. Yang ini bahwa kegiatan eskul berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab terhadap siswa. Yang ketiga ada fungsi reaktif, ya ini bahwa kegiatan eskul dilakukan dalam suasana yang rileks agar anak selalu bahagia dan bergembira. Yang keempat ada fungsi persiapan karir. Jadi yang ini bahwa kegiatan eskul ini berfungsi untuk mengembangkan persiapan karir dia melalui bakat-bakat dan minat tersebut. Nah, di sini juga ada prinsip. Untuk itu maka kegiatan eskul di sekolah dasar dikembangkan dengan prinsip bersifat individual dan bersifat pilihan. Yaitu individual, yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan sesuai dengan potensi bakat minat yang masing-masing. Dan di sini ada juga sifat pilihan, yaitu bahwa kegiatan eskul ini dikembangkan sesuai dengan minat dan diikuti oleh peserta secara sukarela, tidak dipaksakan. Nah, jadi kita harus mengetahui bakat dan minat anak tersebut, apakah dia bisa melakukan bakat ini, eskul ini, agar untuk dikembangkan di kemudian hari. Jadi eskul ini adalah sebuah pelajaran tambahan untuk mengembangkan minat bakatnya, untuk mempersiapkan karirnya di kedepannya nanti, seperti itu. Nah, banyak sekali ya kegiatan-kegiatan eskul di sekolah-sekolah dasar, seperti contohnya seperti pramuka, futsal, basket, pianika, menari, dan lain-lain seperti itu. Itu masih banyak lagi eskul-eskul sesuai dengan kebutuhan sekolah dan sesuai dengan minat dan bakatnya peserta didik, seperti itu, untuk menambah kepengetahuan peserta didik kita. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kerabat saya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kegiatan ekstrakurikuler, disebutkan pula dalam Permendikbud. Pada implementasi kurikulum 2013 telah pula diterbitkan Permendikbud RI nomor 62 tahun 2013 tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan menengah. Pengertian kegiatan ekstrakurikuler disebutkan pula dalam Kemendikbud itu, yaitu kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam pelajaran. Kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler.
Yang pertama yaitu ada kegiatan ekstrakurikuler wajib. Kegiatan ekstrakurikuler wajib adalah kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan wajib diikuti oleh seluruh peserta didik. Contohnya yaitu ekstrakurikuler kepramukaan. Biasanya ekstrakurikuler kepramukaan itu ada mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Dan yang kedua ada kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Kegiatan ekstrakurikuler pilihan adalah kegiatan ekstrakurikuler yang dapat diselenggarakan oleh satuan pendidik, satuan pendidikan, dan dapat diikuti oleh peserta didik sesuai bakat dan minatnya masing-masing peserta didik. Contohnya biasanya tuh ada basket, futsal, bulu tangkis, dan tingkat-tingkat olahraga biasanya. Sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Desa Lasawati akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler Krida, misalnya seperti kepramukaan, PMR, Palang Merah Remaja, lalu UKS, usaha kesehatan sekolah, paskibra, pasukan pengibar bendera, dan sebagainya. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler ilmiah, misalnya kegiatan ilmiah remaja, KIR, kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian, dan sebagainya. Ketiga, kegiatan ekstrakurikuler latihan olah bakat dan minat, pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, pencinta alam, bikers, jurnalistik, majalah dinding, teater, dan sebagainya. Dan yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler keagamaan seperti pesantren kilat, pembaca Al-Quran, baca tulis Al-Quran, seperti itu, ceramah keagamaan, dan sebagainya. Ini saya akan menjelaskan kegiatan ekskul yang dapat dilaksanakan dalam berbagai lingkup. Misalnya individual, di mana peserta didik mengikuti kegiatan tersebut dengan secara perorangan, yang artinya itu kegiatan ekskul yang diikuti secara perorangan dalam misalnya itu seperti ekskul bela diri gitu ya kan. Terus di sini juga ada kegiatan ekskul yang dilaksanakan secara per kelompok, yang artinya dalam satu kelompok itu ada beberapa orang gitu. Misalkan itu ada ekskul misalkan paskibra, pramuka, ataupun paduan suara dan lain-lainnya. Di sini ada juga prinsip-prinsip kegiatan ekskul. Nah, yang pertama itu ada individual. Nah, prinsip kegiatan ekskul yang sesuai dengan potensi minat bakatnya si peserta didik tersebut gitu. Yang artinya kalau si peserta didik ngambil ekskul bela diri, yaitu kemampuan dia di bela diri gitu. Lalu kedua ada pilihan. Nah, prinsip kegiatan ekskul yang sesuai dengan keinginan atau diikuti secara sukarela oleh peserta didik. Nah, yang ketiga itu ada keterlibatan aktif, yang artinya itu prinsip kegiatan ekskul yang menuntut keikutsertaan peserta didik secara penuh. Nah, yang artinya itu kenapa yang artinya keikutsertaan loh. Maksudnya ini dalam kegiatan ekskul pasti ada acara atau ada kegiatan hal-hal lain. Jadi setiap minggu biasanya kan ada absen juga ya, tiap minggu ada absen. Nah, tiap minggu kalian tuh si peserta didik tuh harus mengikuti tahap-tahapnya gitu. Terus lalu yang keempat itu menyenangkan. Nah, prinsip kegiatan ekskul ini yang keempat yaitu dalam suasana yang disukai oleh peserta didik. Nah, apabila peserta didik mengikuti ekskul yang nggak suka atau yang nggak minat, itu si peserta didik tuh jadi kayak malas-malasan gitu untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler gitu kan. Nah, yang kelima itu ada etos kerja. Nah, yang artinya di sini prinsip kegiatan ekskul tersebut membangun semangat peserta didik untuk bekerja yang dengan baik atau untuk berhasil gitu. Jadi nggak hanya
eskul tuh nggak hanya ikut-ikutan aja, pasti bisa membangun motivasi diri untuk peserta didik itu tersebut. Nah gitu. Lalu yang keenam itu ada kemanfaatan sosial. Nah, prinsip kegiatan eskul ini dan di poin pemanfaatan sosial itu dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat. Misalkan kita mengikuti ekskul paskibra, otomatis bela negara dong untuk mengibarkan sang merah putih pada 17 Agustus ya, itu untuk kepentingan masyarakat juga. Nah, lalu ada untuk misalkan eskul bela diri. Nah, eskul bela diri untuk hal baik itu kita untuk peserta diri untuk menolong orang atau terutama menolong diri sendiri ya gitu. Nah, ada masih banyak yang lainnya. Sebenarnya eskul tersebut tuh nggak ada yang buat kita jadi negatif, semua hal itu eskul tersebut tuh positif gitu. Contohnya aja rohis. Nah, rohis itu kan kayak rohani Islam ya kan. Rohani Islam biasanya tuh kayak untuk ceramah atau marawis apa segala macam gitu kan. Nah, itu eskul rohis juga untuk membangun apabila misalkan ada acara Maulid Nabi. Nah, yang terjun itu yaitu eskul rohis gitu. Sekian aja, langsung saja dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada komponen kegiatan ekstrakurikuler, yaitu visi, misi, fungsi, tujuan, prinsip, dan jenis format kegiatan ekstrakurikuler. Nah, yang pertama itu visi. Visi kegiatan ekstrakurikuler adalah perkembangan potensi, bakat, dan minat secara optimal secara tumbuhnya kemandirian dan kebahagiaan peserta didik yang berguna untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Nah, misinya yaitu yang pertama, menyediakan sejumlah kegiatan yang dapat dipilih oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, potensi, bakat, dan minat mereka, seperti itu. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan yang memberikan kesempatan peserta didik mengekspresikan diri secara bebas melalui kegiatan mandiri dan atau kelompok. Lalu ada tujuannya, yaitu mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas. Lalu ada fungsi untuk mengembangkan kemampuan, potensi, dan rasa tanggung jawab, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial dalam kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas. Lalu ada prinsip. Prinsipnya itu ada individual, pilihan, keterlibatan aktif, menyenangkan, etos kerja, dan kemanfaatan sosial. Lalu ada juga jenis dan format kegiatan ekstrakurikulernya, seperti itu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan isi materi manajemen ekstrakurikuler dalam meningkatkan mutu sekolah. Yang pertama itu, meningkatkan kemampuan peserta didik sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik. Contohnya itu di lingkungan sosial, budaya, dan alam semesta. Yang kedua, menyatukan dan mengembangkan potensi dan bakat peserta didik agar dapat menjadi manusia yang berkreativitas tinggi dan penuh karya. Yang ketiga, melatih sikap disiplin, kejujuran, tanggung jawab, kepercayaan diri, dan menjalankan tugasnya. Yang keempat, mengembangkan etika dan akhlak yang mengintegrasikan hubungan dengan Tuhan, Rasul, alam semesta, dan kepada diri sendiri. Yang kelima, mengembangkan sensitivitas peserta didik dalam melihat persoalan-persoalan sosial keagamaan sehingga menjadi insan yang proaktif terhadap permasalahan sosial keagamaan. Yang keenam, memberikan bimbingan dan arahan serta pelatihan kepada peserta didik agar memiliki sifat yang sehat, bugar, kuat, cekatan, dan terampil. Yang ketujuh,
memberikan peluang peserta didik agar memiliki kemampuan untuk berkomunikasi human relation dengan baik secara verbal atau non-verbal. Nah, setelah tadi kita sama-sama mendengar penjelasan dari materi ini, di sini saya Diana Arianti akan menyimpulkan dari pembahasan materi pada hari ini, yaitu kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pelajaran yang diselenggarakan di luar jam pelajaran. Biasanya kegiatan ini tuh dilaksanakan sore hari untuk sekolah yang pagi. Jika sekolah yang siang, biasanya ini dilakukan pada pagi hari. Nah, kegiatan ekstrakurikuler ini sering dimaksudkan untuk mengembangkan salah satu bidang pelajaran yang diminati oleh sekelompok siswa. Misalnya olahraga, kesenian, dan berbagai kegiatan keterampilan dan kepramukaan manajemen ekstrakurikuler meliputi adanya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler yang didukung dengan adanya sarana, dana, dan penjadwalan yang tepat. Jadi untuk ekstrakurikuler ini harus didasari dengan penjadwalannya yang tepat. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam pembuatan materi ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila ada lebihnya mungkin bisa dimanfaatkan. Apabila masih banyak kurangnya mohon dimaafkan. Saya Diana Arianti selaku moderator menutup materi pembahasan pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.